Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cerita Buba. Halo friends, kali ini Cerita Buba mau staycation nih di salah satu hotel yang ada di tengah kota, strategis banget kemana-mana. Apalagi kalau mau ke kebun raya, tinggal nyerbang aja. Dan pastinya hotelnya juga sangat kids friendly ya. Dan ini dia perjalanannya, ini lagi ada di lampu merah. Mana ya ini ya, lampu merah perempatan. Dan ini kita daerah Pajajaran. Ini mau menuju lampu merah Lodaya. Dari lampu merah Lodaya di sini lurus aja, nggak jauh, karena hotelnya itu ada di seberang kebun raya banget dan di samping Mall Lipo Plaza. Dan sebentar lagi kita akan sampai. Jadi kalau kalian mau olahraga nih pagi-paginya di kebun raya, tinggal nyebrang. Rumah sakit juga ada di samping hotelnya. Pusat kuliner ada di belakang Malabar, belakang hotelnya. Dan ini dia di lampu merah Lipo Plaza. Sebentar lagi kita akan sampai. Kalau lurus terus ke area Tugu Kujang ya, tapi hotel kita ada di sebelum Tugu Kujang. Dan ini dia hotelnya, Grand Safari. Dari luar itu Grand Safari terlihat sangat megah ya. Dan ini kayaknya konsepnya seperti American style, American klasik gitu ya. Ini dia, kita mau masuk ke dalam. Untuk area luarnya ini ada parkiran juga, bisa parkir di depan sini ya. Nah di seberang sana itu adalah kebun raya banget tuh. Lihat kan, di depan mau ke kebun raya tinggal nyebrang aja. Kalian udah sampai, tinggal ngesot lah istilahnya. Dan ini dia untuk parkiran basementnya. Untuk parkiran basementnya nggak terlalu luas tapi cukup luas. Dan parkiran motornya juga dia ada di dalam ya. Nah ini dia untuk parkiran motornya. Nggak terlalu banyak ya, sedikit. Dan di area basement parkir ini juga terdapat musola ya. Oke friend, ini dia area lobby untuk kita check in. Ini area lobbynya ada 2 bangku. Untuk ruang lobbynya luas, tapi untuk area tempat duduknya terbatas ya. Dan proses check innya juga sangat cepat, pelayanannya ramah. Dan ini ada tempat untuk foto, ada dalam kotak tadi Grand Safari. Sekarang kita menuju lantai kamar. Kemarin aku dapat kamar di lantai 5. Dan ini di area lorongnya semuanya bersih. Areanya juga wangi. Dan ini kita dapat kamar di nomor 511. Mari masuk kamar. Assalamualaikum. Dan ini dia area kamar untuk tipe superior. Pokoknya tipe yang paling biasa di Hotel Grand Safari ini. Tapi menurut aku interiornya tetap keren banget. Dan area kamarnya juga cukup luas ya. Kalau untuk kami berdua dan 1 balita, ini aku tetap seperti biasa ya, pesannya yang double bed karena Baba besar. Jadi kalau yang 1 bed tuh kayaknya sempit banget. Di tengah-tengahnya ada 1 buah nakas, ada telepon. Terus juga ini ada kaca yang besar dan ada TV juga. Tapi kalau untuk TV-nya kayaknya belum smart TV deh, jadi nggak bisa YouTuber. Dan ini juga ada meja riasnya. Meja riasnya juga cukup luas ya. Nah ini dia area kamarnya. Dan kamar ini juga pasti sudah dilengkapi dengan sendal 2 pasang ya. Kaca yang besar tadi tuh bener-bener bikin suasana kamar ini jadi terlihat semakin luas ya. Nah ini dia area kamar aku. Dan ini area meja riasnya, bisa juga dijadikan meja kerja juga ya. Nah ini kalau untuk lemarinya dia open space gini ya, buat naruh-naruh gantung-gantungan. Gantungannya juga udah disiapkan. Ini dia di area mejanya ada komplementari seperti biasa ya. Ada tisu, di sini ada tong sampah kecil juga. Ini dia kaca yang aku bilang yang membuat suasana kamar ini jadi terlihat lebih luas banget. Oke pemirsa, kita lanjut ke area kamar mandinya juga. Kamar mandinya itu dia melebar ya. Sebelah kiri ini untuk mandinya, sebelah kanan ini dia untuk klosetnya. Berarti kloset kering ya ini ya. Dan wastafelnya dia ada di tengah-tengah. Pastinya hotel ini sudah dilengkapi dengan air mandi hangat ya, water heater ya, dan berfungsi dengan baik. Dan untuk di area wastafel ini, untuk perlengkapan amenitisnya semua udah lengkap ya. Dari mulai sabun, shampoo, shower cap, cotton bud, sisir, odol, sikat gigi, sanitari, dan
12 gelas untuk kita kumur-kumur ya. Dan ini dia shampoo dan sabunnya. Dan di kamar mandi ini juga sudah tersedia hair dryer. Yap, jadi udah lengkap banget untuk perlengkapan mandi semuanya ya. Dan untuk anduk sudah disediakan juga 2 buah handuk. Friends, ini dia suasana malam harinya. Bener-bener samping pinggir jalan banget ya. Suasananya bener-bener syahdu, adem karena hotel ini dikelilingi pohon-pohon dari kebun raya. Ini dia suasana area lobbynya. Tangga ini benar-benar membuat kesan hotel jadi makin mewah ya. Nah kalau ini di area lantai 2, area kolam berenang, ada minibarnya gitu. Ini dia minibarnya buat kalian cemil-cemil, pesan makanan sambil lihat pemandangan kota Bogor, sambil melihat area kebun raya dan area kolam renangnya indoor ini. Aku suka banget karena kolam renangnya indoor, apalagi viewnya langsung kebun raya, adem banget. Kayaknya mau berenang lama-lama juga gak akan takut gosong ya. Rekomen banget lah. Apalagi di area kolam renang ini juga tempatnya enak banget ya, lesehan gitu. Udah gitu ada area playground anaknya juga. Karena pada saat kita menginap di sini lagi bulan Ramadan, jadi suasana hotelnya ini ala-ala dibikin suasana Ramadan ya. Dan ini kita sudah memasuki area makan sahur. Ini kita di area breakfastnya ya, breakfast sahur maksudnya. Untuk makanan sahurnya, ini untuk makanan main course-nya ada sop sayuran yang berkuah, ada nasi putih, lalu ada mie goreng, lalu ada sayur capcay tapi sudah kehabisan ya. Lalu ini ada ayam goreng, lalu ada tempe orek, dan juga ini ada area acar, saus sambal dan kecap. Dan ini untuk aneka kerupuknya. Lanjut ada nasi goreng teri. Nasi goreng terinya enak loh. Dan ini ada kerupuk warna-warni. Di stand-standnya juga ada bubur ayam. Ini bubur ayamnya, yaitu kuahnya. Dan ini area topping-toppingannya, ayam suwis, sambal kacang, bawang, dan lain-lain. Untuk wasernya dia cuma ada omelet sama sosis dan waffle. Lalu ini area untuk menghangatkan tubuh seperti teh dan kopi. Ini ada serealnya juga ya, aneka sereal. Lalu air minumnya ada mineral water dan infused water aja. Untuk buahnya hanya ada 4 macam, semangka, pepaya, melon, dan nanas. Untuk aneka makanan sahurnya menurut aku sih nggak terlalu variatif ya, nggak terlalu banyak. Karena memang yang pada saat makannya cuma sedikit, tapi cukup oke lah. Selamat pagi, dan ini pastinya Sanum. Dia tidak mau ketinggalan untuk berenang dengan suasana pagi hari yang sangat sejuk ini. Enak banget ya, sumpah aku tuh tergoda banget ingin berenang karena nggak panas. Tapi apa daya, aku lagi puasa jadi Shanum aja dia yang berenang. Dan di area lantai 2 ini selain kolam renang, playground, di sini juga ada area tempat fitnessnya juga lengkap ya. Area tempat fitnessnya lengkap dan bersih. Dia aku suka daerah kolam renang ini, tempat duduknya itu per meja itu lesehan gini loh, cakep banget kak, ala-ala rumput sintetis gini. Dan juga ada area mainan playground. Kayaknya Sanum kalau mainan playground kayak gini sekarang udah kebanting banget ya badannya. Walaupun anak yang masih umur 5 tahun tapi badannya udah kayak anak 9 tahun. Oke friends, sekarang kita mau masuk ke kesimpulan staycation kita, kesan-kesan kita nginep di Grand Safari Hotel ala cerita Bunda. Kalau untuk aku sih nginep di sini nyaman banget. Interior kamarnya juga, walaupun kamarnya aku pesan kamar paling standar, kamar superior, tapi interior juga cantik banget. Fasilitas kamarnya juga lengkap yang disediakan. Dan pastinya area hotel ini deket kemana-mana ya, strategis banget. Yang mau ke kebun raya, kuliner, rumah sakit, mall, semuanya deket banget. Dan juga petugasnya semua pelayanannya juga oke, ramah ya. Ada playground, ada tempat fitness, ada kolam renang anak, kolam renang dewasa. Dan poin plusnya aku suka banget area lantai 2 itu karena kolam renangnya dia indoor. Jadi sebenarnya aku pengen banget berenang tapi nggak mungkin karena lagi puasa. Paling kalau menurut aku sih untuk makanan breakfastnya atau sahurnya kemarin tuh nggak
nggak banyak ya, jadi kurang variatif gitu untuk menu-menunya. Dan menu-menu kemarin itu menu-menu standar aja, tapi untuk rasa sih masih oke-oke aja sih. Dan mungkin karena lagi bulan puasa juga ya, nggak terlalu banyak tamu, jadi menunya sedikit dan variatifnya juga nggak terlalu banyak gitu, gubukan-gubukan ya. Tapi overall aku rekomendasi banget deh hotel ini buat kalian mau staycation, apalagi pastinya Cerita Buba mencari tempat-tempat yang family dan kids friendly. Dan alhamdulillah banget kemarin Cerita Buba dapat harga di 408.000 aja pemesanan lewat Agoda. Aku permisa, thank you for watching. Terima kasih udah selalu support. Jangan lupa di like, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.